Saudara-saudari pencinta Renungan Harian Katolik Gereja Maria Bunda Karmel. Dalam Injil hari ini, Yesus bersabda, "Janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu." Perkataan ini sungguh meneguhkan dan menumbuhkan keberanian dalam diri kita. Akan tetapi, siapakah sebenarnya musuh yang dimaksudkan Yesus dalam perkataannya? Salah satu arti yang diberikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musuh adalah lawan dalam suatu pertempuran atau persaingan. Sebagai lawan, tentu mereka ingin menghancurkan kita. Apapun yang kita lakukan, maka lawan akan berusaha menghancurkannya, atau paling tidak membuat tandingan yang setara sehingga apa yang kita rencanakan bisa gagal. Jika kita memperhatikan konteks Yesus mengatakan itu, maka tentu musuh yang dimaksudkan adalah lawan-lawan yang menghancurkan kita dalam upaya-upaya yang kita bangun dalam mewartakan kerajaan Allah. Jika kita mewartakan kerajaan Allah yang berisi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, maka lawan akan menandingnya dengan warta palsu, menyebarkan berita tidak benar, mengaburkan prinsip-prinsip damai sejahtera, serta mewartakan sukacita yang bersifat material dan kebebasan tanpa batas. Musuh seringkali menggunakan strategi yang tidak tampak sebagai musuh. Penampilannya terkadang serupa, sehingga orang banyak bisa salah memilih. Jika pewartaan kerajaan Allah digambarkan sebagai gandum, maka lawan-lawan pewartaan Allah sebagai ilalang. Yesus mengungkapkan ini dengan baik, bahwa gandum dan rumput ilalang dapat tumbuh bersamaan dan sulit dibedakan. Cara lawan yang menyamarkan kejahatannya sebagai kebaikan mungkin sekali menakutkan kita, karena kita khawatir saudara-saudara yang mendapatkan pewartaan akan memilih yang salah. Yesus menyatakan dalam situasi ini tidak perlu takut, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Perkataan Yesus memberi peneguhan bahwa kebenaranlah yang akan muncul meskipun selalu dihalang-halangi. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri untuk bisa tampil ke depan. Sebaliknya, ketidakbenaran lambat laun akan terungkap meskipun terus-menerus dibangun opini-opini yang indah dan disebarkan di mana-mana. Karena buah dari ketidakbenaran adalah kepalsuan, keributan, dan kegelisahan. Akan tetapi, kemunculan kebenaran yang tersembunyi ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Tidak jarang kita merasa dalam penantian kebenaran, kita merasa kita berjalan sendirian, dan kepalsuan terus merajalela. Kita dengan sangat mudah melihat ini dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana hakim bisa memainkan aturan-aturan hukum demi kepentingan seseorang atau kelompok. Bagaimana polisi bersikap tidak profesional hanya karena takut menentang pendapat orang banyak, meskipun itu merugikan kelompok kecil dan yang tertindas. Kita terkadang tidak sabar untuk membalik keadaan di mana kebenaran muncul dan pembohong tersingkir. Dalam situasi ini kiranya pengharapan menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Percaya bahwa segala sesuatu akan baik dan musuh kerajaan Allah akan berakhir. Inilah peziarahan pengharapan yang merupakan tema Jubileum tahun 2025. Lewat kata-katanya, tidak ada yang tertutup dan tidak akan dibuka, tidak ada yang tersembunyi, yang tidak diketahui. Yesus mengajak kita untuk tetap teguh mewartakan kerajaan Allah. Meskipun berkali-kali kerajaan Allah yang kita wartakan tidak bisa diterima karena ada begitu banyak musuh. Kata-kata Yesus menjadi suatu ajakan bagi kita untuk tidak putus asa dan terus berjuang. Mungkin kita tidak merasakan buah pewartaan kerajaan Allah ini di saat kita masih hidup. Tetapi mungkin yang meneruskan upaya-upaya kita, merekalah yang akan merasakan buah-buahnya. Tuhan memberkati.